istighfar. Kita awali dengan i'tikaf terlebih dahulu, doa i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'tafi wa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Lanjut dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanadzil mulki wal malakut. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan ibu-ibu doa Lailatul Qadar kita sekalipun penghujung, ya mudah-mudahan saja ada malaikat yang tertinggal belum naik ke langit, ya, karena kaburangan, ya. Dan kita doa kita dibawa, ya, oleh malaikat yang tertinggal, ya. Lebih baik tertinggal daripada tidak sama sekali. Karena kita harus berusnujon, Pak, ya, karena tadi atau kemarin kita sudah jelaskan bahwa malaikat itu turun hatta matla'il fajri, ya, sampai terbit fajar. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sudah saya jelaskan mengenai Lailatul Qadar, dan insya Allah di akhir, ya, pengajian bulan Ramadan ini saya akan menjelaskan mengenai 2 hal, Pak, ya. Yang pertama zakat dan yang kedua Idul Fitri. Ini di dalam kitab Kasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali halaman 278. Ya, Allah atau Rasulullah SAW berkata atau bersabda, "I'lam anallaha ta'ala az-zakata ihda mabanil Islam." Zakat itu dijadikan oleh Allah menjadi salah satu, Pak, ya, rukun Islam. Ya, jadi zakat adalah salah satu, ya, rukun Islam yang dijadikan oleh Allah. Bahkan wa aradifa bi dzikri shalah, digandengkan, Pak, di Al-Qur'an itu disebutkannya dengan salat.
Jadi berbarengan. Lihat ayatnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, selalu itu didampingkan oleh Allah. Laksanakan sholat, keluarkan zakat. Kenapa demikian? Hikmahnya, karena sholat adalah hablum minallah. Ya, zakat adalah hablum minannas. Sehebat apapun dia dengan Allah, tanpa hablum minannas tidak akan ada artinya apa. Ya, hebat dia kepada orang hablum minannas, tapi juga tidak sholat, tidak hablum minallah, juga tidak ada artinya. Jadi sengaja oleh Allah zakat dan sholat ini digandengkan, Pak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat, keluarkan zakat. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan Rasulullah pernah kan bapak-bapak ya kedatangan jenazah ya, ketika Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datanglah sekelompok orang membawa jenazah. Apa yang ditanya oleh Rasul? Adakah dia utang piutang ya sebelum meninggal? Maka yang mengusung jenazah itu mengatakan, ada ya Rasulullah. Ada enggak untuk membayarkannya? Ada ya Rasulullah, bayarkan dulu. Ya, selesaikan dulu utang piutangnya. Akhirnya setelah selesai, fasallu alaihi. Rasulullah menyolatkan dengan para sahabat. Tetapi ketika datang jenazah yang terakhir, ya Rasul tanya, adakah dia utang piutang? Ada ya Rasulullah. Adakah untuk membayarkannya? Tidak ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Fasalla alaihi. Silahkan kalian saja yang menyolatkannya. Nah, inilah hablum minannas yang harus kita perhatikan. Ya, bahkan bapak-bapak, kalau kita bertobat, syarat tobat ada 3, 4 dengan manusia. Kalau dengan Allah cukup 3, Pak. Pertama menyesal, ya, kedua tidak mengulang, ketiga menjauh, dan keempat apabila ini bersangkutan dengan orang, meminta maaf dan mengembalikan ya harta yang kita ambil. Nah, itulah zakat ya. Jadi Allah selalu menggandengkan antara sholat dan zakat. Kenapa? Karena zakat adalah salah satu rukun atau salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Sehingga bapak-bapak ada 5 hikmah daripada kita mengeluarkan zakat. Yang pertama, hikmah yang pertama adalah penyempurna agama. Jadi zakat itu adalah penyempurna dari agama kita, Pak. Ya, karena tadi menjadi salah satu rukun Islam. Ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 5, syahadat, salat, puasa, zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Makanya kalau orang sudah sholat, kalau orang sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, tetapi tidak zakat, maka tidak sempurna agamanya. Ya. Atau bapak-bapak dibalik, syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, tapi ini yang kelima tidak haji. Ya, karena tapi dia mampu, maka ini juga tidak sempurna. Jadi zakat yang pertama hikmahnya adalah sebagai penyempurna ya dari agama. Yang kedua, bapak-bapak, hikmah zakat adalah mensucikan harta. Ya, jadi harta kita yang kotor, harta kita yang nggak tahu, Pak, ya, yang kurang jelas sumber-sumbernya, atau barangkali ada yang subhat-subhat, maka disucikan dengan kita mengeluarkan zakat. Zakku amwalakum, ya, sucikanlah kata Nabi harta-harta kalian. Nah, ini zakat yang wajib bagi kita Bapak dan Ibu adalah zakat fitrah ya. Masih ada waktu kurang lebih 3 hari ke depan ya, segera kita mengeluarkan zakat. Mungkin DKM kita sampai tanggal 29, Pak ya. Karena sebelum malam Idul Fitri harus sudah dikembalikan atau sudah didistribusikan ya kepada mustahik-mustahiknya. Nah, yang ketiga ya, zakat itu adalah sebagai ampunan dosa.
Ya, jadi bapak-bapak, dosa-dosa kita akan dibersihkan, akan diampuni oleh kita mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan sedekah. Ya, sering kita dengar hadisnya bahwa sedekah itu adalah tadfaul balah. Ya, sedekah itu, sedekah itu, zakat itu. Nah, karena bapak-bapak sedekah, ya intinya kan sedekah. Nah, sedekah ada yang wajib, itu namanya zakat, Pak. Zakat ada dua, ada zakat fitrah yang wajib bagi kita, ada zakat mal, ya zakat harta. Bagi bapak dan ibu yang memiliki harta sudah 1 tahun, terus mencapai nisab, ya maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, nah yang wajib, yang sunnah itulah yang disebut namanya sedekah atau dengan kata lain infak, Pak ya. Jadi zakat atau sedekah ada dua. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Ya, terus sedekah yang sunnah itu yang disebut dengan infak atau sedekah dengan bahasa kita, Pak ya. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, zakat itu akan menjadikan mentakarubkan, mendekatkan diri, takarub ilallah. Jadi zakat akan mentakarubkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi orang yang selalu melakukan zakat, bersedekah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, ya mendatangkan keberkahan atau mendatangkan rizki yang lain, Pak. Saya atau mungkinlah bapak-bapak punya pengalaman ya Pak ya. Saya punya pengalaman bapak-bapak sebelum puasa masih ingat tanggal 8 ya Maret ya. Itu waktu ujian di Bandung. Ada bapak-bapak anak dari guru saya almarhum Kiai Haji Salahuddin Fatullah Harun. Ya, anaknya sedang di Bandung, sedang ziarah ke makam ibunya karena ibunya dimakamkannya di Bandung di tempat kelahirannya, Pak. Kalau almarhum Kiai Haji Salahuddin itu di Cilendek, Pak, ya di Gang Alpalah. Nah, telepon bapak-bapak ke saya, Pak Ustadz katanya Anip lagi di Bandung. Lagi ngapain ini? Lagi ziarah ke mama. Ya, pakai apa? Pakai motor, Pak. Ya, jadi dari Bogor sekalian pakai motor ya, ke Bandung berdua katanya dengan temannya. Nah, saya bapak-bapak mohon maaf lagi tidak ada uang lah ya Pak ya. Tapi saya paksakan bapak-bapak ya untuk memberikan sekedar ongkos dan sebagainya lah, cukup untuk 2 hari 3 hari dia di Bandung. Ya. Nah, tiba-tiba bapak-bapak siang kemudian ya ada orang transfer, Pak Ustadz itu saya sudah transfer katanya. Yang Allah balas bapak-bapak 10 kali lipat, Pak. Ya. Saya ngasih 1 juta, alhamdulillah balik 10 juta. Nah, itulah bapak-bapak sekalian yang kita rasakan. Saya atau mungkin bapak-bapak pernahlah merasakan itu semuanya. Ya, kenapa? Karena janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya paling hobi durian, Pak. Ya, bulan puasa ini pun alhamdulillah ya sempat beberapa kali makan durian lah, Pak. Ketika jarah ke Banten, Pak, orangnya saksinya masih ada, Pak, di sini. Ya, Pak Haji Agus, ya Gus Firdaus. Nah, beliau bareng-bareng ikut jarah, Pak, ke Banten. Orang lain masuk Pantai Cerita, kita nyari durian, Pak. Ya, nyari durian. Nah, ketemulah jongko durian. Saya bilang, Mang, pang melahkeun, pang mukakeun, pang alus-alus lah, moal ditawar. Sok, ya langsung dibayar, pang mukakeun, pang alus lah. Dibukalah buat kalian. Dapat durian yang paling enak, yang paling bagus, kita makan. Saya waktu itu habis 4 kepala, Pak. Ya, sendirian. Ya, tapi mulai keliyang, Pak, liur. Wah, pusing. Ada anak-anak yang sedang main, Pak. Ya, anak-anak yang sedang main. Saya bilang, "Nak, mau nggak kamu durian?" "Mau, Pak," katanya. "Dah, makan nih 1." Dikasih 1, Pak. Wah, dia inilah, dia pesta lah, Pak. Saya bilang, "Kalian suka makan durian?" "Jarang, Pak." "Punya pohon durian?" "Punya." "Kunaon tarang adahar?" "Dijualan wae ke bapak cenah."
Ya kos urang berarti Pak ya boga tanggal duren tarang milu ngadahar Pak. Nah, makannya yang busuk kan Pak atau yang kurang bagus. Nah sampai dia asik lah Pak. Tambah lagi ya kasih lagi Bapak setengahnya. Karena ada kebetulan yang saya mau ketiga keempatnya itu Pak. Ya yang ketiga setelah ada habis, yang keempatnya dibuka baru setengah udah kekelayangan. Nah dikasih lagi Pak. Ya sampai si anak itu udah Pak, udah cukup katanya. Ya geus pusing Pak. Alhamdulillah selesai bapak-bapak dia makan 1,5, saya makan 3, mau ke setengahnya, mau ke empatnya. Alhamdulillah pusing saya hilang Pak. Pindah kayak budak pusing Pak. Nah itulah ya bapak-bapak hikmah sedekah betul-betul Pak. Ya Allah bayar cash Pak. Ya Allah bayar cash Pak. Kalau kita bersedekah. Ya dan juga as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan mematikan musibah. Nah cuman bapak-bapak ada hal-hal yang bisa membatalkan sedekah kita. Apa di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 Allah mengatakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah inilah yang membatalkan sedekah kita. Jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni dengan memaki wal adza dan menyakiti. Nah inilah bapak-bapak yang sering akhirnya hikmah sedekah kita tidak ada, ya tidak bermanfaat, tidak mendekatkan diri, ya tidak menjadikan ampunan dosa, juga tidak mendapatkan keberkahan rezeki, juga tidak mensucikan dan tidak menyempurnakan agama. Kenapa? Karena Allah katakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya jangan kalian batalkan sedekah dengan menyakiti. Ya ini ada ya sering kita lihat ya sedekah tapi sambil maki-maki ya menyakiti orang lain ya makan. Nah ini kadang-kadang dulu Pak ya kita sering terjadi ya makan tuh semua yang ada di meja kan itu sungkunan namanya Pak ya, jadi akhirnya tidak mau kita makannya. Nah itulah hikmah daripada ya mengeluarkan zakat. Nah kita lanjut bapak-bapak dengan Idul Fitri. Ya, karena insya Allah ya kita akan masuki Idul Fitri ya bertepatan dengan tanggal 1 Syawal dan itulah hari pertama Rasulullah melaksanakan Idul Fitri Pak di tahun kedua Hijriyah. Karena kewajiban puasa kemarin sudah dijelaskan bahwa Ramadan puasa diwajibkan oleh Allah kepada kita tahun kedua Hijriyah. Setelah tahun pertama Rasulullah hijrah, maka tahun keduanya Allah mewajibkan rukun Islam berikutnya adalah ya berpuasa ya di bulan Ramadan. Maka tanggal 1 Syawalnya pun adalah pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah dari situlah Rasulullah terus ya melakukan sholat Idul Fitri tidak pernah berhenti sehingga sholat Idul Fitri menjadi sunnah muakkadah ya sunnah yang sangat dianjurkan itu. Nah ini awalul idin ya sholat Rasulullah SAW Idul Fitri pisanati saniyah minal hijrah walam yatrukha fahiya sunnatun muakkadatun itu ya. Ini awal-awal sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Rasulullah di tahun kedua Hijriyah. Maka dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sehingga sholat Idul Fitri hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Ya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau tidak ada halangan ya kalau tidak sakit permanen maka silahkanlah datang untuk kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, itu hikmahnya. Ya, yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini perawi hadis yang muktamad, yang tidak diragukan lagi kesohihannya. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, hadis itu semuanya soheh, Pak.
matannya ya, sumber hadisnya kan Nabi. Masa ada Nabi mengatakan hadis yang ragu-ragu, kan nggak mungkin Pak. Ya, hadis matannya semuanya sahih. Tetapi ketika hadis ini diriwayatkan oleh si perawinya, nah inilah penyebab hadis itu menjadi sahih, menjadi hasan, menjadi dhaif. Ya, jadi bukan matannya, bukan isi hadisnya. Kalau isi hadisnya semua sahih, Pak. Tapi perawinya. Saya contohkan ada hadis innamal a'malu binniyat. Itu sahih, Pak, dari Nabi. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh namanya Thariq bin A'waj. Nah, Thariq bin A'waj ini ya, dia pernah berbohong Pak kepada binatang. Manakala kudanya tidak mau jalan, ya dicambuk, dipecut, nggak mau jalan, akhirnya dia ngambil rumput, dia bawa di depan sehingga kuda itu mau jalan Pak. Nah, ketemulah dengan sama-sama perawi hadis lagi Pak. Karena gini, perawi hadis itu Pak, si A ke si B ke si C, nanti si D juga sama-sama, terus nanti ketemu di guru yang mana. Nah, nanti akhirnya sampailah kepada Rasulullah SAW. Nah, Thariq bin A'waj ini ketika dia meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, nah di tengah perjalanan dia berbohong Pak kepada kudanya. Ya, sehingga kuda itu mau jalan. Dan akhirnya hadis yang dibawa oleh Thariq bin A'waj menjadi dhaif Pak. Ya, bukan matannya, ingat, bukan matannya. Ya, kalau sumbernya matannya isi hadis kan dari Nabi Pak. Tetapi perawinya. Makanya perawi-perawi hadis itu harus betul-betul menjaga muru'ah Pak. Menjaga harga diri. Ya, tidak boleh dia sembarangan. Itu ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, mohon maaf bukan Imam Bukhari tadi, Imam Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan zayyinu a'yadakum bitakbir. Ramekan, makmurkan ya malam Id itu dengan takbir. Jadi makanya kita ada takbir semalam suntuk ya Pak ya. Takbir keliling, tapi sayang takbir keliling ini dinodai oleh anak-anak yang tidak berakhlak. Dulu bapak-bapak takbir keliling itu ya rapih Pak. Tapi setelah kesininya bapak-bapak ya sehingga terjadi ribut gara-gara yang satu truk ngelempar petasan ke ya truk lain. Nah, itulah akhirnya ya takbir yang bagus, takbir yang harusnya menjadi ya ininya muslim, ya cirinya muslim, tetapi dinodai ya oleh anak-anak yang tidak berakhlakul karimah Pak. Sampai akhirnya terjadilah ribut, sampai akhirnya pemerintah dalam hal ini kepolisian melarang untuk takbir keliling Pak ya. Karena ujungnya malam takbiran banyak jatuh korban Pak. Ya, ugal-ugalan dan lain sebagainya. Zaman saya kecil bapak-bapak alhamdulillah nggak ada. Ya, tapi setelah ya terus berjalan akhirnya ya jelek ya itu ya takbir keliling. Nah, ini makanya kembali lagi ya Abu Hurairah mengatakan zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah ya malam takbiran kalian dengan memperbanyak takbir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi yaumal id salasami atamarrotin wa ahdaha li amwatil muslimin dakhala fi qabri alfanurin. Orang yang membaca subhanallah wa bihamdi pada malam takbiran ya, berapa kali bapak-bapak ya membaca subhanallah tasbihnya 300 kali. Jadi ini dari Nabi Pak langsung. Ya, kitabnya ada yang bertanggung jawab Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ya, halaman 308. Ya, babnya bab yang ke 104.
ya fi fadil id. Jadi bapak-bapak usahakan baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi berapa kali? 300. Terus bapak hadiahkan kepada ahli kubur kita. Karena bapak-bapak ahli kubur kita itu nangis Pak ketika Idul Fitri Pak. Ya mereka lihat anak-anaknya, mereka lihat keluarganya solehat, solehah atau tidak Pak. Kalau kebetulan mereka tidak soleh dan tidak solehah keluarganya, maka mereka ahli kubur kita naik lagi ruhnya kepada Allah dan mereka mengadu Pak. Ya Allah, saya tidak ridho dan tidak ikhlas peninggalan saya ya digunakan yang tidak baik oleh keluarga saya. Akhirnya mengadu, silahkan ya Allah apa yang engkau inginkan. Ya itu Pak. Tetapi ketika malam Id anak kita soleh dan solehah, istrinya soleh dan solehah atau solehah soleh suaminya. Nah mereka naik lagi ke langit, ya Allah aku ridho kepada keluargaku, kepada suamiku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Ya, yang mereka menempati tempat tinggal aku, tempat tinggal kami, berikan keridhoan, tambahkan keridhoan. Nah inilah yang dikatakan oleh Rasul. Bapak-bapak baca subhanallah wa bihamdi 300. Setelah itu dihadiahkan. Bahasanya boleh pakai bahasa kita lah, ya Allah tasbih saya hadiahkan untuk ahli kubur saya, terutama istri, suami, anak dan seterusnya, atau orang tua kita Pak. Kalau dalam bahasa Arabnya hadaitu Pak. Ya aku hadiahkan ya tasbih ini ya. Nah apa hikmahnya bapak-bapak? Kata Nabi, maka Allah akan memasukkan ke dalam kuburan tadi yang kita hadiahi tasbih sebanyak 300 alfanurin 1000 cahaya. Jadi ahli kubur kita, orang tua kita yang sudah ada di alam kubur ya mendapatkan 1000 cahaya. Ya, kenapa? Karena dapat hadiah ya dari kita, dari ahli kuburnya, yaitu 100 atau 300 tasbih. Wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfanurin. Itu bagi ahli kubur Pak. Ya, nah sekarang bagi kita yang membacanya, apa balasan bagi kita yang membacanya? Nah bagi orang yang membaca tasbih sebanyak 300 lantas dihadiahkan kepada ahli kubur mendapatkan 1000 cahaya. Nah kita yang membacanya Allah berikan juga ketika matinya 1000 cahaya. Ya jadi bapak-bapak adil Pak. Ya ahli kubur yang kita hadiahi dapat 1000 cahaya. Nah kita juga yang membacanya ya apabila nanti mati akan mendapatkan 1000 cahaya. Ya bapak-bapak mohon maaf jangan ragu-ragu karena ini hadis Nabi. Kalau nggak percaya ya maut Pak. Baca tasbih 300 dihadiahkan terus bapak maut. Ya terus sampaikan ke dia ke orang. Alhamdulillah benar gitu ya. Nah itu kan tidak mungkin lah Pak ya. Tapi ini Nabi Pak yang bicara. Ya ini Nabi, kolan Nabi. Ya saya katakan tadi tidak ada hadis dhaif sebetulnya kalau dari nabinya Pak. Semua hadis sahih. Karena apa? Karena kan Al-Quran sudah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu, tidak Nabi ngomong dari hawa nafsunya. Nah, tadi kenapa ada hadis dhaif? Bukan dari sumber hadisnya, Pak, bukan dari nabinya. Perawinya, pembawa hadisnya. Di kita juga kan bapak-bapak banyak penceramah yang salah. Quran dikatakan hadis, hadis dikatakan Quran. Kenapa? Karena dia tidak paham Pak. Mana Quran, mana hadis. Kadang kaul ulama juga dipelintir. Oh ini hadis Nabi padahal kaul ulama. Kenapa? Karena dia tidak paham. Nah itu Pak. Jadi kalau dari sumbernya itu jelas Pak ya. Tidak ada sekali lagi hadis itu dhaif, matan hadisnya. Ya bunyi isi hadisnya itu semuanya adalah sahih. Nah, jadi ini ya di malam takbiran nanti bapak-bapak di samping kita bertakbiran sisihkan waktu ya baik itu dari maghrib sampai ke isya
Ya, sambil menunggu Isya baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi sebanyak 300. Langsung Bapak ngomong, ya Allah, tasbih saya barusan saya hadiahkan kepada ahli kubur saya. Bapak-bapak mau dirinci boleh supaya tambah yakin? Kata Bapak, Allah Maha tahu ahli kubur saya itu pasti ABCD, gak ada masalah Pak. Ya, silahkan saja. Karena kan Allah Maha tahu Pak siapa ahli kubur kita. Ya, gak usah dirinci Pak. Tapi kalau Bapak ingin yakin, silahkan. Ya Allah, tasbih saya yang saya baca saya hadiahkan untuk bapak saya si Anu, ibu saya si Anu, mertua saya laki-laki si Anu, mertua saya perempuan si Anu, anak saya, istri saya, suami saya, dan seterusnya. Ya, maka saat itu juga ahli kubur yang dihadiahi tasbih Allah berikan 1000 cahaya. Dan bagi kita yang membacanya ketika nanti wafat kita akan mendapatkan juga 1000 cahaya. Itu ya yang dikatakan oleh Nabi. Wa an Wahb bin Manbah, diriwayatkan juga dari Wahab bin Manbah radhiyallahu an, anna iblisa yarona fi kulli idin patajtami'u ilaihi illa bisana fayaquluna ya sayyidana man ghadabak. Jadi bapak-bapak, kata Abdullah bin Wahab bin Manbah, pada malam Idul Fitri jin-jin ini, iblis-iblis ini berkumpul semuanya Pak. Ya, jadi sama mereka juga ya kumpul-kumpul Pak, kongkow-kongkow dengan teman-temannya. Nah, kata si iblis, ya dedengkotnya, siapa yang kalian benci? Ya, siapa yang kalian benci? Maka si iblis menjawab, yang saya benci adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Jelas kan bapak-bapak? Ya, iblis itu benci kepada orang yang mendapat ampunan dari Allah, berarti dia masuk surga. Ya, tidak menjadi temannya di neraka. Nah itu. Nah, siapa yang mendapatkan ampunan? Nah, tentu bapak-bapak kan tadi yang diampuni atau yang dibenci oleh iblis orang yang mendapat ampunan. Nah, pertanyaannya siapa yang mendapatkan ampunan? Dijawab oleh Nabi, yang mendapatkan ampunan fi hadzal yaum fa alaikum an tastaghilu bidzati wasyahawat. Ya, orang yang disibukkan atau orang yang mendapatkan ampunan dari Allah ialah orang yang sibuk dengan berzikir dan bertakbir di malam Idul Fitri. Itu Pak. Ya, jadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan itu dibenci oleh iblis ialah orang yang sibuk ya berzikir dan bertakbir. Berarti ada sebaliknya. Siapa yang disukai oleh iblis? Ya, yang disukai disenangi oleh iblis ialah orang yang tidak mendapat ampunan. Siapa orang yang tidak mendapat ampunan? Orang yang tidak mendapat ampunan ialah orang yang malam Idul Fitri sibuk dengan kelezatan, dengan makan dan pesta-pesta. Nah, itu Pak, sebaliknya jadinya. Ya, orang yang sibuk dengan kelezatan dan kenikmatan, wah, pesta menikmati makanan hidangan, ya Idul Fitri, maka itulah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang tidak mendapat ampunan otomatis menjadi temannya iblis di malam itu ya. Itu menurut Abdullah atau menurut Wahab bin Manbah. Nah, Wahab bin Manbah juga mengatakan lagi, wa an Wahab bin Aidon anallaha ta'ala khalaqal jannah yauma idil fitri. Allah menciptakan Idul Fitri atau menciptakan surga ya pada malam Idul Fitri. Wa gorosa sajarotan tuba qauma Idul Fitri, dan Allah menanamkan pohon ya, yang pohon tadi akan dinikmati bagi mereka yang Idul Fitri. Tuba Idul Fitri, bahagia sekali ya dengan mendapatkan perlindungan
dari Allah pada malam Idul Fitri. Wastofa Jibril wahyi yaumil Idul Fitri, dan juga malaikat Jibril memilih ya wahyu ya diturunkan pada malam Idul Fitri. Wataba ala saharati Fir'aun, dan pada malam Idul Fitri juga ya sihir-sihir atau penyihir-penyihir ya kelompok Fir'aun itu bertobat. Jadi banyak ya itu hikmah dari Idul Fitri. Sampai Rasulullah mengatakan man qama lailata Idul Fitri muhtasiban lam yamut qalbahu yauma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan Idul Fitri ya dengan takbir, tasbih dan sebagainya, maka tidak akan mati hatinya pada orang ya pada saat orang mati hatinya. Jadi bapak-bapak, malam Idul Fitri ada orang yang juga hatinya mati. Siapa yang tadi? Mereka berpesta, bukan sibuk dengan Idul Fitri ya Pak ya. Nah, inilah Bapak sekalian hikmah dari dua hal ya Pak ya. Yang pertama mengenai zakat, yang kedua mengenai Idul Fitri. Mudah-mudahan dilanjut nanti Bapak-bapak dengan 6 hari yang sawalannya Pak ya. Karena puasa sunnah yang diulang dengan tahun itu adalah salah satunya puasa Syawalan. Jadi kalau kita nanti tidak nyawalan di tahun ini, berarti bapak-bapak kita bisa ketemu lagi Syawalan tahun depan. Kalau umur kita panjang, kalau tidak berarti habislah tahun ini, tidak ada kesempatan ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan kita bisa ya melanjutkan nanti setelah Idul Fitri di hari keduanya ya tanggal 2 Syawal, dan seterusnya kita melaksanakan ya puasa Syawalan. Kalaupun bapak-bapak tidak bisa ya karena memang masih banyak makanan dan sebagainya, silahkan di hari-hari berikutnya. Yang penting masih di bulan Syawal ya. Jadi tidak mesti nyambung Pak. Hanya afdolnya nyambung. Kenapa? Karena masih banyak makanan, masih banyak godaan dan sebagainya. Ya itu kan Pak, silaturahmi dan seterusnya. Ya. Nah mudah-mudahan Bapak sekalian Ramadan 1445 Hijriah Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan insya Allah kita sampai lagi nanti ke Ramadan 1446 Hijriah ya, yang di tahun yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf ya, terakhir saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan umur kita sampai lagi nanti ke Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.